Yo, oke teman-teman, kali ini ceritanya berjudul Terjebak. Bukan terjebak karena orang lama, orang baru, ataupun hubungan tanpa status. Melainkan karena, kalau mau tahu keseruan dan full ceritanya, tonton video ini sampai habis. Kisah ini dimulai dari seorang pria yang bernama Aldian. Aldian berusia 27 tahun, lulusan geografi yang bekerja sebagai dokumentaris independen. Ia melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah demi mengungkap kebenaran tentang Limbah Huma, wilayah misterius yang tidak tampak dalam peta digital manapun. Wow, Kalimantan Tengah ya? Tempat tinggal saya sekarang dong. Oke. Aldian tidak sendiri, dia bersama dengan timnya. Aldian berbekal kamera, drone mini, dan peta satelit lama. Di suatu malam, ketika cuaca mendadak memburuk, Aldian dan timnya mendirikan bivak di lereng bukit. Hujan lebat turun disertai gemuruh tanah. Longsor pun terjadi. Ia terpisah dari rombongan, jatuh ke jurang dan pingsan. Ketika terbangun, tubuhnya dibalut dengan daun-daunan dan aroma ramuan hutan memenuhi udara. Di sekelilingnya berdiri 5 sosok bersarung kulit kayu, berwajah asing dan mengenakan hiasan kepala dari bulu burung. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti Aldian. Salah satu dari mereka, wanita tua dengan kalung gigi rusak, memanggilnya manusia langit. Aldian dibawa melintasi hutan lebat menuju sebuah desa yang tampak seperti lukisan zaman purba. Rumah panggung dari bambu dan ijuk, anak-anak bermain lumpur, dan asap dapur menyelimuti udara sore. Pemuka adat suku Huma bernama Tua Marang menyambut Aldian dengan tatapan tajam penuh takdir. Menurut legenda, mereka seorang asing yang akan datang dari langit pada saat matahari tertutup 3 hari, membawa harapan pada musim kemarau panjang. Kemunculan Aldian bertepatan dengan fenomena cuaca yang tak biasa, maka ia dianggap sebagai wujud dari nubuat nenek moyang. Wow. Jadi Aldian dianggap oleh mereka sebagai wujud dari nubuat nenek moyang. Padahal Aldian kan hanya orang biasa yang ingin menjelajah dan terjatuh ketika di bukit lereng tadi, dan akhirnya terpisah dengan timnya. Sehingga orang di suku Huma menganggap Aldian itu sebagai manusia langit. Oke, lanjut. Meski ingin mencari jalan pulang, Aldian sadar sinyal hilang, GPS rusak, dan medan sangat sulit dijangkau. Ia harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Ia mulai belajar cara hidup suku Huma, mandi di sungai, makan rebusan akar, dan mengenal etika sosial yang sangat berbeda. Ya, namanya juga di pelosok pedalaman ya, pasti sinyal itu sangat sulit dijangkau. Satu kalimat yang ia dengar dari anak-anak desa membuatnya merinding. Kalau kau betul manusia langit, kau akan menikahi 3 mawar Huma. Dan begitu, Aldian langsung terkejut. Siapa yang gak terkejut? Menikahi 3 mawar Huma sekaligus. Kira-kira apa ya mawar Huma itu? Ya, yang pastinya 3 mawar Huma itu adalah seorang wanita, oke? Setelah beberapa minggu tinggal bersama suku Huma, Aldian mulai memahami dinamika sosial di desa tersebut. Ia mengetahui bahwa kebiasaan menikahi 3 perempuan bukan berasal dari mitos spiritual, melainkan sistem sosial kuno yang bertujuan menjaga keseimbangan keluarga dan distribusi kerja dalam masyarakat. Tradisi ini berakar dari kebutuhan komunitas kecil yang hidup dengan sumber daya terbatas. Kalau pria zaman sekarang disuruh menikahi 3 perempuan kayaknya seneng banget ya. Oke, lanjut.
Pemimpin adat Tua Marang menjelaskan bahwa tiap perempuan yang dipilih memiliki peran strategis. Oke, jadi setiap tiga mawarhuma tadi itu punya perannya masing-masing ya, nggak sama kayak perempuan-perempuan lain. Oke, jadi ketiga perempuan itu bernama Suma, Lela, dan Citra. Yang dimana Suma adalah ahli ramuan dan kesehatan, bertanggung jawab atas pengobatan tradisional dan perawatan keluarga. Lela, ia berperan sebagai penari dan penjaga kebudayaan, merawat sisi sosial dan hiburan desa. Citra sebagai pengelola logistik dan perencana panen, memastikan keberlangsungan hidup keluarga dari segi pangan. Aldian awalnya menolak gagasan tersebut. Baginya, konsep pernikahan harus berdasarkan cinta dan kehendak pribadi. Namun, setelah berdialog panjang dan mengamati dinamika desa, ia melihat bahwa relasi di sana dibangun atas tanggung jawab dan saling melengkapi, bukan sekedar perasaan romantis. Setelah berdiskusi dengan ketiga perempuan, Aldian sadar bahwa mereka pun bukan sekedar dipilih oleh tradisi, melainkan karena minat dan kesiapan mereka membentuk kemitraan yang setara. Bagi mereka, pernikahan bukan akhir hidup pribadi, tapi awal kerja sama komunitas. Dilema Aldian makin rumit ketika ia mulai menjalin kedekatan emosional dengan Suma yang memiliki cara pandang modern hasil dari bertahun-tahun mengamati dunia luar melalui radio tua dan buku-buku sisa ekspedisi lama yang pernah tertinggal. Alih-alih langsung menikah, ia mengusulkan pendekatan baru, membentuk perjanjian hidup bersama sebagai bentuk adaptasi budaya. Setelah pertemuan adat, usul tersebut diterima. Ketiganya tidak menjadi istri dalam istilah hukum desa, melainkan rekan hidup dalam misi sosial bersama Aldian. Dengan langkah itu, Aldian tidak hanya merangkul budaya lokal, melainkan Aldian juga memperkenalkan cara berpikir baru yang modern, tetapi tetap menghormati sistem lama. Setelah melewati adaptasi budaya dan diskusi panjang, akhirnya upacara pernikahan adat digelar, bukan dengan nuansa magis atau paksaan, melainkan sebagai bentuk komitmen antara Aldian dan ketiga perempuan dalam tatanan sosial suku Huma. Alih-alih pesta besar, pernikahan berlangsung dalam bentuk ritual sederhana di lapangan bambu desa. Aldian dan ketiga perempuan duduk di bawah pohon tua yang dianggap sebagai saksi sejarah komunitas. Mereka saling mengikat tali anyaman sebagai lambang kerjasama dan kesetaraan peran, bukan hierarki. Setiap perempuan menyampaikan sumpah dalam bahasa mereka masing-masing yang diterjemahkan oleh Citra dengan tenang. Yang pertama, Suma. Dia bersumpah, "Aku akan merawat luka tubuh dan batinmu." Yang kedua, Lela. Lela bersumpah, "Aku akan menghidupkan api semangat dan seni dalam hidupmu." Yang ketiga, Citra. Citra bersumpah, "Aku akan menjaga keberlangsungan hidup bersama hari demi hari." Hari-hari selanjutnya tidak serta-merta romantis layaknya kisah novel biasa. Aldian dan ketiganya hidup dalam harmoni penuh kompromi. Suma membuka klinik herbal bersama Aldian dan mulai belajar dasar-dasar pengobatan tradisional. Lela mengajari seni gerak tubuh untuk ritual harian, dan Citra mengajak Aldian menyusun sistem pertanian baru berbasis pengalaman modernnya. Ada momen-momen tegang juga, seperti ketika Aldian tanpa sengaja melanggar adat tentang pembagian ruang tidur atau saat ia tidak sengaja mencampuri urusan internal antar perempuan. Namun perlahan semua belajar menjadi pasangan yang saling mengerti.
Dalam jalinan hidup ini, Aldian mulai menulis buku harian yang kelak akan menjadi dokumentasi sosial paling jujur tentang kehidupan suku terasing yang tak hanya bertahan, tapi bertransformasi. Ia menyadari bahwa cinta tak harus dimulai dari perasaan meluap. Kadang ia tumbuh dari komitmen bersama menjaga harapan dan masa depan. Kalau zaman sekarang, kalau nggak ada cinta, kalau nggak ada perasaan, nanti dibilangnya kamu nggak sayang aku ya, kamu nggak cinta aku ya, gitu. Setelah upacara pernikahan adat yang menciptakan bentuk kemitraan baru antara Aldian dan ketiga perempuan, kehidupan bersama pun dimulai. Namun, tinggal serumah dengan tiga perempuan bukan berarti segalanya berjalan tanpa riak. Salah satu konflik yang muncul justru hal yang paling sehari-hari. Misalnya, siapa yang tidur bersama Aldian malam ini? Jadi buat kalian cowok-cowok yang ada di luar sana, mending urus dulu deh satu istri. Baru kalau misalnya udah mampu, istri kedua, istri ketiga boleh lah. Tapi kalau bisa satu istri aja udah cukup. Oke, lanjut. Awalnya mereka mencoba membuat rotasi sederhana sama seperti rotasi kayak shift gitu ya mungkin. Oke, Suma di malam Senin, Lela di malam Rabu, dan Citra di malam Jumat. Tapi hati manusia tak mudah dikendalikan seperti kalender. Kadang Lela merasa butuh dukungan emosional setelah latihan ritual. Suma merasa kurang waktu berbincang tentang ramuannya. Dan Citra ingin berdiskusi tentang panen keesokan harinya. Suatu sore, ketiganya duduk bersama Aldian di dapur bambu sambil minum teh daun pandan. Jujur aja ya, aku mau kasih tahu ke kalian, teh daun pandan itu seger banget. Bagi yang suka, pasti itu enak banget. Pokoknya cobain deh. Lanjut, percakapan ringan tiba-tiba berubah menjadi debat. Lela bilang, "Kau bilang malam ini kita berdiskusi tentang gerakan tari baru kan?" Kemudian dilanjut dengan Suma. "Tapi kau belum sempat mencoba salep baruku. Aldian, bahumu masih pegal." Kemudian disambut lagi dengan Citra. "Dan besok kita ke ladang. Kalau aku tak sampaikan strategi malam ini, kau akan lupa." Aldian tersenyum kikuk, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kedekatan fisik, tapi rasa dihargai, didengar, dan diprioritaskan. Tuh, ingat, bahkan kedekatan fisik aja itu nggak cukup buat pasangan kalian, tapi menghargai pasangan kalian, mendengar pasangan kalian, dan memprioritaskan pasangan kalian. Jangankan tiga, satu aja kadang kalian sering berantem, ya kan? Aldian mengusulkan pendekatan baru. Malam-malam bersama bukan ditentukan oleh giliran, tetapi kebutuhan dan kesepakatan. Ia akan membuka waktu tiap sore untuk diskusi terbuka. Siapa yang merasa perlu waktu lebih banyak boleh menyampaikan alasannya secara jujur. Ternyata hal ini mencairkan suasana. Mereka mulai saling mendengarkan dan memberi ruang satu sama lain. Citra yang terbiasa rasional bahkan mengusulkan formulir kecil berisi suasana hati dan kebutuhan tiap hari agar tidak saling menebak. Sejak itu, malam bersama Aldian bukan lagi ajang perebutan, tapi simbol kerjasama. Kadang mereka memilih bermalam bersama, keempatnya sambil bercerita di bawah lampu minyak. Disinilah Aldian merasa bahwa relasi bukan soal giliran, tapi bagaimana manusia memberi dan menerima ruang dengan lapang hati. Beberapa bulan setelah hidup bersama tiga wanita hebat di desa Huma, Aldian mulai merasakan kelelahan fisik dan mental. Bukan hanya karena ritme kehidupan di desa yang menuntut stamina tinggi, berladang, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menjalani relasi kompleks, tetapi juga karena ia merasa perlu menjaga kualitas hubungan dengan ketiganya secara adil dan bijak. Alih-alih langsung mencari obat kuat,
Aldian berkonsultasi dengan Suma yang paling paham tentang ramuan herbal dan kesehatan fisik. Suma menanggapinya dengan senyum tenang lalu berkata, "Di desa kami, kekuatan bukan berasal dari tumbuhan keras, tapi dari tubuh seimbang dan pikiran yang damai." Di akhir bab buku harian yang Aldian tulis, ia menulis, "Aku tidak mencari kekuatan seperti raksasa. Aku hanya ingin cukup tangguh untuk jadi manusia baik bagi mereka bertiga." Wow, itu sangat mengharukan sekali ya Aldian. Dia tetap ikhlas meskipun dia terpisah dari rombongannya dan masuk ke dalam desa Huma. Tinggal bersama tiga pasangan dalam kehidupan suku Huma bukan hanya soal hati yang tangguh, tapi tubuh yang siap mendukung ritme keseharian. Aldian mulai merasakan bahwa stamina bukan cuma soal tenaga fisik, melainkan juga kendali internal dalam suatu percakapan ringan saat duduk bersama Suma di pondok ramuan. Ia bertanya tentang cara menjaga tenaga dalam agar tetap prima. Suma tersenyum lalu berkata, "Di sini kami punya latihan yang disebut senam pinggul embun. Mungkin mirip dengan teknikmu yang disebut senam Kegel. Jadi buat teman-teman yang mau menjaga tenaga dalam, teman-teman bisa coba tuh senam pinggul embun ataupun senam Kegel. Cari aja di YouTube, pasti ada tuh." Oke lanjut, ia menjelaskan bahwa para lelaki suku Huma melakukan latihan otot dasar panggul untuk menjaga sirkulasi darah, menjaga konsentrasi saat bekerja, dan meningkatkan ketahanan tubuh tanpa perlu alat bantu. Aldian tertarik, bukan karena fungsi seksualnya saja, tapi karena latihan itu juga menjaga keseimbangan energi. Setiap pagi di bawah pohon kinangan, Aldian memulai sesi privat dengan Suma yang sudah berpengalaman. Latihan itu tidak terlihat mencolok, hanya duduk bersila, mengatur nafas dan menahan serta melepaskan otot panggul dalam ritme yang halus. Perlahan, Aldian merasakan tubuhnya lebih stabil, pikirannya lebih jernih, dan interaksinya dengan ketiga pasangannya menjadi lebih terarah. Tidak hanya Suma, Citra mulai ikut mengatur pola makan untuk mendukung latihan Aldian, dan Lela merancang gerakan tari yang menyatu dengan teknik senam tersebut, menciptakan kolaborasi budaya yang membuat latihan jadi bagian dari ritual harian. Dalam jurnalnya, Aldian menulis, ketahanan sejati bukan soal maskulinitas, tapi kesadaran akan tubuh yang menjadi rumah bagi ketenangan, kasih sayang, dan pilihan. Senam Kegel atau apapun istilah lokalnya menjadi simbol bahwa manusia bisa merawat dirinya sendiri tanpa malu, tanpa tuntutan luar, hanya dengan menghormati tubuh dan kesadarannya. Kalau di tempat kalian, di daerah kalian, senam Kegel itu namanya apa? Kalau misalnya di daerah Huma kan namanya senam pinggul embun. Nah, kalau daerah kalian apa? Malam itu hujan turun perlahan di lembah Huma. Angin lembut menerpa rumah bambu dan aroma kayu basah menyeruak ke dalam ruang tidur Aldian. Biasanya mereka tidur bergantian atau saling memberi ruang, tapi kali ini sesuatu terasa berbeda. Bukan karena dorongan fisik, tetapi karena kebutuhan untuk saling mendekat setelah hari yang penuh tantangan di ladang dan dapur desa. Citra baru saja menghadapi konflik antar kelompok petani. Lela kehabisan semangat latihan karena kesalahpahaman dengan anak-anak muda desa. Dan Suma sibuk merawat tetua yang sedang sakit. Aldian merasakan ketiganya tampak tidak ingin bicara, hanya ingin dekat tanpa banyak kata. Mereka masuk ke kamar utama dan Suma menggelar tikar lebih lebar dari biasanya. Tak ada pembicaraan panjang, hanya satu selimut anyaman tebal yang dibentangkan ke tengah dan 4 tubuh yang saling berbaring dalam diam.
Dalam keheningan itu, Citra menyelipkan tangannya ke tangan Aldian. Lela bersandar di bahunya dan Suma menutupi kaki mereka dengan kain tambahan. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada kompetisi. Justru malam itu menjadi titik tenang di mana mereka berbagi ruang sebagai rekan hidup, bukan sekedar pasangan. Aldian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membatin. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebersamaan bisa sesenyap ini dan sedalam ini. Tidur di bawah satu selimut bukan lambang keberanian maskulin, melainkan tempat pulang setelah badai harian. Malam itu mereka tidak saling menuntut, hanya saling ada. Bagi Aldian itu bukan malam yang dahsyat, itu adalah malam paling manusiawi. Pagi itu berbeda. Udara lembah Huma begitu hening, bahkan burung-burung pun seolah menunda kicauan. Suma merasa ada hal yang ganjil ketika bangun. Aldian masih berbaring, senyumnya kecil, tangannya terlipat tenang di dada. Citra menyentuh pergelangan tangannya dan pelan-pelan menunduk. Ia telah pergi. Oh my God, ternyata Aldian telah pergi. Desa sempat geger dan berbagai spekulasi muncul. Tapi Suma yang paling memahami tubuh manusia tahu bahwa bukan malam bersama yang menjadi penyebab. Beberapa bulan terakhir, Aldian kelelahan karena ritme kehidupan, beban sosial sebagai penghubung budaya, dan tekanan emosional menjaga keseimbangan tiga hati dalam satu jiwa. Ia tak sakit karena cinta, ia habis karena seluruh dirinya telah dicurahkan. Penduduk desa menggelar upacara pamungkas jiwa, sebuah penghormatan bagi mereka yang datang dari luar dan memberi cahaya lalu pergi sebagai bagian dari alam. Tiga istrinya memimpin upacara, bukan sebagai janda dalam kesedihan, tapi sebagai perempuan yang pernah dicintai oleh seseorang yang luar biasa. Suma menanam pohon rempah di atas tanah peristirahatan Aldian. Citra mencatat kisah hidupnya dalam gulungan daun lontar. Lela mempersembahkan tarian pelan di tengah hujan yang mulai turun. Aldian tidak meninggalkan rumah, harta atau warisan kekuasaan, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih abadi, gagasan bahwa hubungan tak harus dimulai dari cinta, tapi bisa tumbuh dari niat saling menjaga. Ia memperkenalkan pola relasi baru, menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi tanpa bentrokan, dan bahwa tubuh manusia punya batas yang harus dihormati. Dalam gulungan lontar terakhirnya, Citra menulis, ia bukan suami bagi tiga wanita. Ia adalah penghubung antara tiga dunia dan kini menjadi bagian dari langit yang pernah ia cari. Oke, jadi ini ceritanya cukup mengandung bawang ya. Siapa yang naruh bawang di sini? Siapa naruh? Dan ini berakhir sad ending. Padahal Aldian belum sempat nih ngasih tahu ke timnya, dia belum sempat nih balik ke rombongannya untuk nunjukin catatan-catatan dia selama di desa Huma. Tapi Tuhan berkehendak lain dan dia dipanggil duluan sama Yang Maha Kuasa. Dan di sini banyak sekali amanat-amanat dari ceritanya, pesan-pesannya, dan ya, semoga terhibur.